Oke, kita ada pada sesi kelima. Eh, nah, judulnya sesi kelima itu rantai pasok dan logistik melalui transportasi darat dan kereta api. Nah, di sini saya tambahkan dalam kurung berdasarkan aturan multimoda transportasi dan administrasi logistik. Nah, untuk membedah administrasi logistik, ini akan saya sajikan dalam bentuk tata cara SOP pengangkutan berdasarkan komoditas barang pada kereta barang ya. Nih, kita akan lebih anunya ke kereta api, jadi kita lebih ke kereta barang. Nah, rundown sebetulnya ini materi yang terdiri dari beberapa modul ya. SOP ini terdiri dari ada penerimaan, awalnya adalah penerimaan, modul 3 itu, kemudian ada pemuatan barang umum atau khusus, penyusunan barang, pengangkutan barang, pembongkaran barang, sampai penyelesaian delivery. Nah, sebetulnya materi sangat sangat baru ya, sangat fresh karena kita ini sebetulnya lagi akan dibimtekkan ke stakeholder dengan penyelenggaranya BPTJ ya. Dan kebetulan saya jadi narasumbernya yang membuat materinya saya dan juga yang membimtekkan saya. Jadi ini sebetulnya materi 1 hari, cuma kita udah bungkus ini dalam 45 menit karena kita akan ambil cuma masalah adminnya saja ya. Kita karena administrasi logistiknya. Nah, sebelumnya kita sampaikan di sini sejarah daripada perkeretaapian di Indonesia yang dimulai tahun 1864 sampai 2023. Nah, nanti sejogjanya BIMTEK itu dilaksanakan kemarin 14 September ya, tata cara itu, namun nanti akan diundur di bulan Oktober ya. Jadi Anda sudah mendapatkan pencerahan terlebih dahulu nih. Sebetulnya ini buat publik ini ya, apa namanya, stakeholdernya. Nah, di sini dijelaskan faktor utama pendukung dan penghambat usaha perkeretaapian, di mana faktor pendukungnya peningkatan teknologi informasi dan ketersediaan fasilitas internal, pengakuan kereta api sebagai moda transportasi ramah lingkungan, sedangkan penghambatnya adalah SDM yang masih perlu diproduktifkan lagi, kurangnya dukungan sarana prasarana internal, ini nanti untuk optimalisasinya, dan dana pelaksanaan PSO, Public Service Obligation, dari pemerintah yang kurang mencukupi. Ini yang dianggap secara eksternal. Ya, oleh karenanya ini perubahan besar-besaran menjadi tantangan baru yang harus diatasi oleh seluruh pegawai PT KAI demi terwujudnya kualitas pelayanan yang lebih baik. Nah, ini nanti ini ada connecting daripada YouTube yang menjelaskan bagaimana kereta api di dunia ini, kereta api menghubungkan dunia. Jadi nanti ada ceritanya di situ dari Cina ke Amerika, bagaimana kereta di laut kemudian ke kereta lagi. Nanti Anda bisa lihat, saya kasih linknya aja ya. Karena nanti kalau dilihat di sini sebetulnya cuma sebentar sih, 3 menit, nanti Anda bisa lihat sendiri. Ya. Dan maksud tujuan daripada SOP ini adalah untuk memberikan petunjuk kepada pihak atau instansi yang punya kepentingan dalam pengangkutan barang, penyedia jasa transporter, dan atau pemilik kendaraan dan pengguna jasa dalam menyelenggarakan angkutan barang umum multimoda berbasis rel. Dan tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pengangkutan barang ini dilaksanakan tetap dengan memperhatikan aspek keselamatan, kelestarian lingkungan, baik manusia, kendaraan maupun barang, sehingga kecelakaan dan kerusakan jalan itu dapat dihindari ataupun diminimalisir. Ya. Nah, ruang lingkup penyusunan daripada SOP multimoda ini kita lihat di sini berdasarkan pelayanan pengangkutan barang umum, persyaratan kendaraan pengangkut, tata cara angkutan, lintasan kendaraan, kewajiban pemilik, kewajiban pengangkut, pengawasan pengendalian, sanksi administratif, sistem informasi manajemen, dan sistem pelaporan. Ini pedoman kita ambil dari SK Dirjen Angkutan Darat ya. Nah, di sini kita ceritakan adalah perbandingan kargo udara, kargo laut, keuntungannya apa aja, kerugiannya apa aja ya. Nanti Anda udah bisa baca, ada saya rasa di apa namanya modulnya Anda. Nanti ini juga
diberi handout-nya, PPT-nya saya share juga. Nah, ini kemudian yang kita langsung fokuskan adalah kargo melalui rel kereta api, ya. Gitu ya. Kargo melalui rel kereta api, ya. Di sini kita lebih unggulkan, ya, ini kebutuhan logistik masyarakat dan perencanaan yang baik, ya. Masyarakat ini perlu arus logistik pengiriman barang itu lancar, ya. Nah, selain angkutan barang kereta api juga ada transportasi darat, ya. Truk ini sebagai feedernya, ya, feedernya daripada kereta api, feedernya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara moda rel kereta api atau kereta dengan truk atau transportasi darat, ya. Bila ini direncanakan dengan baik, maka diharapkan bisa jadi solusi terbaik dari peliknya lalu lintas kota metropolitan, ya. Nah, ini beberapa kelebihan kereta api dibandingkan moda yang lain. Dia itu angkutannya massal, tidak polutif, hemat energi dan ruang, aman dan lancar, dan efisien untuk lalu lintas padat dan angkutan perkotaan. Dan dia sebagai angkutan utama dalam Sistranas diharapkan menjadi angkutan utama untuk solutif daripada masalah-masalah yang di atas tadi. Oleh karenanya perlu konsekuensi kebijakan, ya. Nah, di situ di bawah ditulis wilayah yang dimanfaatkan pengembangan jaringan transportasi darat berbasis angkutan KA moda transportasi keterpaduan jaringan pelayanan KA dalam melayani segmen penumpang angkutan perkotaan, angkutan barang, nah terutamanya angkutan barang. Nah, di sini ada teori-teori dari Fakhrizal, ya. Banyak keuntungan kereta api nih bila direncanakan dengan baik oleh pemerintah dan pihak penyelenggara transportasi. Kemudian dari Lestari dia sebutkan upaya meningkatkan pelayanan angkutan barang umum atau general cargo dilakukan demi terwujudnya pelayanan sesuai harapan masyarakat efektif dan efisien, ya. Kemudian dijelaskan sedikit OTIF di sini, Organisation Intergovernmental pour le Transport International for Research, itu bahasa Perancis, ya. Itu bahasa Inggrisnya Intergovernmental Organization for International Carrier. Ini dia organisasi induk daripada kereta api dan memiliki 43 negara anggota, ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini diselenggarakan nanti oleh BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, itu adalah unit kerja penunjang Kementerian Perhubungan yang mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi untuk wilayah Jabodetabek agar bisa diterapkan tata kelola organisasi yang baik, ya. Kemudian peraturan-peraturan internasional dan nasional terkait angkutan multimoda berbasis rel disebutkan mulai dari United Nations UNTAD ini, ya, United Nations Convention International Multimoda Transport of Goods. Kemudian ada tadi Sistranas, KM49, ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, ya. Ada PM48 tahun 2014 tentang cara pemuatan, penyusunan, pengangkutan dan pembongkaran barang dengan kereta api, dan PM52 tahun 2016 tentang perubahan PM48. Jadi ini satu paket, 48 sama 52. Nah, di gambar Anda bisa lihat itu undang-undang yang saling terjalin. Nah, ini paradigma transportasi multimoda, Anda bisa lihat bagaimana keterlibatan daripada kereta api dengan moda transportasi yang lain. Nah, ini kewajiban pemilik, ya, harus bertanggung jawab juga bila ada terjadi kerusakan selama pengangkutan, dan tanggung jawab pengangkut ini melengkapi setiap alat angkutnya dengan peralatan perlengkapan, melengkapi awak multimoda dengan masinis, pembantu masinis, melaksanakan pengangkutan sesuai tata cara angkut, melaporkan realisasi, memberikan pertanggungjawaban, mengembalikan surat persetujuan, dan memperbarui izin lalu lintas, izin lintas angkutan barang. Nah, ini ada beberapa terminologi nanti yang Anda bisa baca sendiri, ya, terkait dengan
apa itu angkutan, kendaraan, segala macam, itu nanti bisa Anda baca sendiri. Nah, kemudian di sini ada PM 48 tahun 2014. Definisi termasuk di sini barang umum, ada 3 macam. Ya, barang aneka, kiriman pos, dan jenazah untuk barang umumnya, sedangkan untuk barang khususnya ada 10 macam. Barang curah, barang cair, muatan yang diletakkan di atas palet, kaca lembaran, barang yang perlu fasilitas pendingin, tumbuhan dan hewan hidup, kendaraan, alat berat, barang dengan berat tertentu, dan peti kemas. Dan di mana 10 barang ini juga udah diperlihatkan di situ cocoknya dengan gerbong apa. GB itu dengan gerbong terbuka. GK itu gerbong kontainer atau tangki, GT gerbong tertutup, dan GD gerbong datar. Itu udah ada panahnya masing-masing ya. Nah, kemudian masuk ke masih lanjutan ini istilah. Nah, ini yang paling penting adalah tata caranya nih. Yang sekarang kita mau masuk langsung ke karakter pelayanan barang umum dan khusus. Jadi, yang kita fokuskan karena kita di administrasi logistik, kita masuk langsung ke dokumentasi dan pemrosesan barang umum ini. Ya, di mana barang umum ini dokumentasinya lebih sederhana dibandingkan barang khusus, ya. Itu. Dan risiko kerusakannya cenderung lebih rendah, ya. Sedangkan kalau kita lihat barang khusus, itu dokumentasinya memerlukan dokumentasi dan pemrosesan yang lebih rumit. Nah, banyak tambahan dokumennya nanti ya. Karena itu harus lebih aman, lebih sehat, dan memperhatikan lingkungan. Dan tentu saja penanganannya lebih tinggi resikonya ya. Infrastrukturnya harus khusus. Itu. Persyaratan kendaraan terutama kereta api itu harus andal. Kapasitas muatnya cukup nggak? Pengaturan ruangnya, ventilasinya, dan tentunya keamanan barang. Nah, fasilitas pendukung nanti ada perlu terminal kargo, bongkar muat, infrastruktur pendukung, dan peralatan pemrosesannya. Nah, kembali lagi ke sini. Aliran proses angkutan kereta api barang. Kita fokus dari 4 modal aliran ini, 3 hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu administrasi. Ingat, administrasi, pendokumentasian. Karena di administrasi logistik, ini tidak bisa dipisahkan dari penanganan barang dan sumber daya manusia. 3 ini tidak bisa terpisah, saling terkait. Ini saya lihat, jelaskan kaitannya ya. Ini contoh model pertama yang door to door antar kota, end to end nih. Ini rantai logistik dari si pengirim barang, punya barang sampai ke penerima barang. Dari shipper sampai konsaini di sini. Ya, ini antar kota. Ini yang masih untuk barang-barang kecil-kecil ya, paket. Yang model kedua ini udah masuk pabrikan. Dari yang punya barang di pabrik sampai ke penerima yang juga pabrikan ya. Nah, door to door tapi pabrikan. Kalau tadi dari door to door yang individu, ini pabrikan. Ini B2B ini ya. Nah, yang model ketiga door to door juga pabrik langsung ke retail ya, ke toko-toko ya. Sedangkan yang keempat ini port to port. Nah, ini dari terminal ke terminal, baik dari pelabuhan laut ke pelabuhan laut, bandara ke bandara, atau gabungan dari stasiun kereta api juga. Nah, ini yang sebetulnya kita lagi fokus angkutan barangnya di sini nih. Multimodanya di sini nih ya. Maunya langsung satu dokumen dari laut, pindah ke kereta, dari dari pesawat pindah ke kereta, itu satu dokumen saja. Maunya seperti itu. Ya. Nah, ada pergerakan fisik material, ada prosedur ya. Nah, prosedurnya itu, ini tadi prosedur awalnya adalah dari door to station. Bagaimana pelanggan atau si pengirim barang mengurus barangnya ke station. Ini juga jadi bagian daripada multimoda itu. Kemudian bagaimana dari stasiun dibongkar, dikirim ke penerima terakhir ya. Ini juga menjadi suatu bagian yang harus diselesaikan delivery. Nah, ini perhatikan baik-baik gambar yang ini ya. Gambar yang ini adalah gambar prosedur mulai dari persiapan, pemuatan, penyusunan, pengangkutan, pembongkaran, penyelesaian. Itu ada 6 prosedur tuh. Ya. Mestinya ditambah lagi
sebelum persiapan itu serah terima dari moda transportasi yang sebelumnya. Di penyelesaian juga ada serah terima ke moda transportasi yang akan mengangkut setelahnya. Anda perhatikan yang gambar ini, yang simbolnya kayak apa nih? Kayak roti nih, yang warna kuning, ya. Nah, simbol yang kayak roti itu adalah simbol administrasi dan dokumentasi. Jadi dalam 21 kegiatan ini, kalau kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 proses administrasi, di mana proses administrasi itu terkumpul di bisnis proses persiapan dan bisnis proses penyelesaian. Jadi di ujung dan di ujung. Bukan berarti di tengah tidak ada. Ya, di tengah juga ini mestinya ada sedikit. Tetapi ini yang lebih difokuskan adalah dari ujung ke ujung ini ada koneksinya. Administrasinya bisa bersifat digital ataupun bersifat manual. Ya, ini yang saya akan tekankan Anda fokusnya kepada yang gambarnya roti ini. Ya, di mana itu melibatkan PB. PB di situ adalah pemilik barang, KS itu kasir ya. Kemudian ada di situ juga apa ini KKBH. KKBH itu adalah kepala kiriman barang hantaran paket ya. Kemudian masuk lagi yang terakhir itu PUK. PUK itu adalah pengawas urusan kereta. Masuk lagi ke kasir dan masuk lagi ke penerima barang atau konsaini. Paling nggak ada 1, 2, 3, 4 ya empat pihak yang terkait dengan proses administrasi ini. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang menangani juga akan terlibat dengan proses administrasi. Nah, ini gambar idealnya dari pengisian form, pemeriksaan kargo, penimbangan, ya ini semuanya sifatnya administrasi. Administrasi ini yang di warna biru ini 1 sampai 6 ini adalah administrasi. Sampai mempersiapkan kereta ini sifatnya masih persiapan administratif. Baru masuk persiapan fisik di muat barang, menyesuaikan volume, mematchingkan dokumen. Nah, ini juga matchingkan dokumen ini bagian dari administrasi sebetulnya, cuma ini fisik ya. Mengamankan kargo, kemudian masuk ke sunting. Sunting itu pemindahan lokomotif ya. Kemudian serah terima ke kondektur, diperiksa sebelum berangkat, serah terima di transit, serah terima di destinasi, sunting pindah lagi ke gudang, bongkar barang, masukin ke gudang, kemudian di sini ada proses akunting. Nah, akunting ini juga masuk dari administrasi, ya. Kemudian memberitahukan kepada pemilik barang, NOA, dan delivery. Ini adalah sifatnya administrasi. Jadi di sini nanti kalau ada pertanyaan, ada berapa proses administrasi di sini? Nah, bisa Anda lihat nomor-nomornya ya. Itu juga nanti dijadikan soal nanti pada saat kuis nanti, ya. Nah, persiapan nanti di sini jelaskan persiapan seperti apa aja. Nah, ini ada yang warna kayak peluru ini, ya. Pengajuan barang untuk dikirim mengisi formulir, kemudian penyelesaian administrasi, mempersiapkan kereta gerbong. Jadi ini bukan buatan saya, ini buatan daripada peneliti sebelumnya, cuma kita sempurnakan aja dan memasukkan pasal-pasal yang sesuai dengan yang sudah ada PM48 sama PM52, ya. Baru masukkan. Kemudian ini yang aktivitas pertama dijelaskan di sini. Ya, ada form tadi Anda lihat ya. Kemudian pemeriksaan jenis barang, timbang, ini juga ada proses administrasi. Ya. Ini penjelasan administrasi ini. Ya. Jadi Anda fokusnya karena administrasi logistik, Anda harus tahu kegiatan-kegiatan apa aja yang berhubungan dengan administrasi logistik yang ada di moda transportasi kereta api. Nah, ini mempersiapkan kereta gerbong, juga ini mungkin ada pelibatan administrasi dokumen-dokumen yang harus di checklist, seperti segala macam checklist itu yang harus dipersiapkan. Nah, pada modul 4 ini pemilihan gerbong, ini udah nggak ada administrasinya ya. Kemudian jadi ini ada 21 aktivitas. Ini aktivitas ke-8, penyusunan berat muat. 9, mencocokkan barang. Nah, ini dengan dokumen. Ini juga adalah satu proses administrasi, tetapi langsung orang lapangan yang melakukan. Ya. Kemudian pengikatan ini operatif sekali ya. Nah, ini sifatnya operatif pengangkutan. Mulai dari melangsir tadi sampai periksa gerbong. Ya. Kemudian aktivitas ke-11 ini ada melangsir tuh mindahin
apa namanya lokomotifnya ya, relnya itu ya. Periksa dulu gerbongnya yang dirangkai udah bagus, udah siap. Kemudian serahkan dokumen kepada konduktor. Ini juga sebetulnya udah masuk proses administrasi ya. Periksa apa namanya, yang diperiksa apanya nih? Yang diperiksa adalah ya kesiapannya nih ya. Kegiatan penyerahan barang di stasiun antara di transit, penyerahan di stasiun tujuan kereta api, melangsir gerbong ke gudang ya. Kemudian 18 bongkar barang, nah masuk ke gudang ini ya. Kemudian ada pencatatan. Nah ini kegiatan pencatatan, pembukuan ini proses terakhir nih. Ada 3 nih, modul 8 nih, penyelesaian delivery barang nih. Mulai pembukuan lagi di sini ya, pencatatan barang yang udah masuk ya. Ya, mungkin kalau sekarang udah pakai digital system ya, masuk di input gitu ya. Kemudian memberitahu juga sekarang udah menggunakan website atau WA segala macam ya. Nah, ini pencatatan pembukuan seperti apa tadi disebutkan. Ada proses administrasi pembuatan surat pemberitahuan kedatangan barang. Kemudian penyerahan barang. Serah terima, ini ada surat jalannya nanti. Nah, ini sumber-sumber yang saya ambil dari mana ini ya. Dan inilah apa namanya akhir daripada presentasi itu ya. Silakan kalau ada yang bertanya